waktu kita tidak banyak, sekarang tepat jam 4, kita akan mulai ya, karena situasinya adalah ngobrol santai dan kita ini juga merupakan satu diskusi bersama ya. Yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu pada rekan-rekan yang sore hari ini. Jadi memang acara pada sore hari ini makanya kita sebut dengan istilah ngabuburit meteorit ya. Jadi kita sekitar 1 jaman mengisi waktu secara periodically nanti ke depan membicarakan sesuatu yang mungkin belum banyak dibicarakan oleh orang-orang. Bang Andi, halo. Ya, Siapa? Bang Andi, sudah berapa lama mengenal meteorit, Bang Andi? Sudah dari 2020, Pak, Maret. Dari 2020, artinya kurang lebih 2 tahunan ya. Kalau Ya. Mas Novi Setiadi, berapa lama Mas mengenal meteorit? Siapa? Mengenal meteorit kira-kira 2,5 bulan, Pak. Supaya nanti kita untuk menyamakan, namanya juga diskusi, jadi kita mengetahui latar belakang dari partisipan akan lebih baik ya. Kalau Mas Aldi, berapa lama Mas Aldi? Halo Mas Aldi? Oke. Halo Mas Aldi, nggak terkoneksi ya. Baik, Mbak Dewi deh. Lupa lagi nih sambil masak. Sambil masak ya, karena persiapan berbuka ya, nggak apa-apa. Iya. Ya 5 tahun mah kali ya, 5 tahunan lah kan ketemu sama Tuan Menor itu. Ya. Jadi di situ lebih detail lagi saya memahami sedikit lagi tentang batu meteorit. Kan di Bandung juga kan saya pernah ke museum geologinya itu kan meteor batunya gede-gede banget di sana. Ya, yang terberat kurang. Ya. Ya, ditemukan di daerah Jawa Timur. Baik, makasih Mbak Dewi ya, kurang lebih 5 tahun. Oke. Keren banget ya. Kalau Mas Kurniawan, berapa lama Mas Kurniawan? Ya Pak. Berapa lama mengenal meteorit? Mohon maaf Pak, pertanyaannya Pak dulu Pak, baru join. Mulai mengenal batu meteorit sudah berapa lama? Secara langsung belum pernah Pak, tapi baru melihat dikenalkan dari Big Bang Nusantara ini Pak, baru kenal dengan Pak Arik lah. Kita, ya. Saya jadi, bisa lagi main ke ruangannya Pak Kanwil ya, makanya belum melihat langsung. Iya Pak. Oh iya, mohon maaf. Maksudnya yang di ruang Pak Arik itu kan saya belum mengetahui persis Pak mana yang batu meteorit, meskipun Bapak pernah menjelaskan banyak detail ya Pak ya. Yang di Bapak itu cuma enggak perhatikan mana yang meteorit, terus mana yang ada yang terbaru itu kan kayu itu Pak. Yang Bapak lebih banyak ke kayu ya. Iya. Jadi mohon maaf Pak, belum bisa membedakan di roh Bapak mana yang meteorit, mana yang kayunya itu Pak. Ya. Kalau dari YouTube sudah banyak mengikuti Pak yang meteorit yang jatuh ke bumi Pak, yang salah satunya kan yang di Lampung Tengah itu Pak, yang heboh itu. Nah, itu Pak. Jadi mohon maaf Pak, minim Pak pengetahuan terkait meteoritnya. Ya nggak apa-apa. Justru kita ini kan karena bilang kita adalah ngobrol santai ya, forum diskusi. Saya perlu jelaskan sekali lagi, acara kita ini memang diperuntukkan untuk teman-teman untuk memahami meteorit. Ya. Kita akan lakukan istilah kita ini, pengenalan di awal. Setelah itu apa
maksud dan tujuannya. Ya, ini makanya kita diskusi itu sebenarnya itu. Jadi memang saya secara pribadi menyadari sepenuhnya saat ini pun masih sedikit sekali di lingkungan kita ini yang benar-benar melihat dan mengetahui batu meteorit dengan sangat baik. Ya. Nah, untuk itu pada sore hari ini silakan nanti kalau teman-teman mau menanyakan hal-hal terkait dengan batu meteorit silakan. Namun saya sebagai pengantar karena saya memulai ini sebagai atau jadi kenapa tiba-tiba kok kita harus batu meteorit? Sebenarnya Nusantara ya yang saat ini ya, negeri kita ini Indonesia tercinta memiliki warisan leluhur yang sangat luar biasa. Jadi makanya acara ini akan terbagi dalam beberapa sesi ke depannya. Sebelum lanjut kepada pengenalan terhadap artefak meteorit Nusantara, kita perlu mengenalkan terlebih dahulu kita memang tadi menyampaikan baru kenal meteorit, namun tidak sedikit mungkin nanti teman-teman yang pemahamannya sudah sangat baik terkait dengan batu meteorit. Ya, karena jujur saja dalam pengalaman saya kurang lebih selama 10 tahun dalam hal pelajari warisan leluhur Nusantara yang terkait dengan artefak-artefak meteorit. Dalam perjalanannya itu bagaimana Anda mengatakan bahwa artefak itu dari meteorit? Ya, itu Mas Novi ya, yang paling banyak ditanyakan. Bahkan teman saya yang di Jepang pun menyampaikan, rasanya kalau begitu banyak artefak yang saya lihat ada di Anda saat ini di GFC, itu artinya sangat banyak. Nah, apa iya Indonesia yang kita kenal saat ini pada masa lalu atau yang dikenal dengan Nusantara itu batu meteoritnya tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, ini walaupun bukan kuliah, tapi saya ingin tahu juga pendapat dari teman-teman ini kira-kira percaya dan tidaknya itu coba saya tanyakan saja kira-kira, karena ini hal yang namanya juga ngobrol ya. Pak Yuliadi termasuk yang percaya tidak bahwa di masa lalunya itu bukan hanya ribuan tahun ya, ratusan ribu bahkan bisa jutaan tahun yang lalu, bahwa memang di negeri ini tersedia banyak sekali batu meteorit. Ini masuk aliran yang mana nih Pak Yuliadi? Karena ini diskusi bebas ya, jadi ya tidak ada yang salah. Keyakinan dan logika masing-masing teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Silakan Pak Yuliadi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mengenai meteorit ya Pak ya? Ya, itu tadi yang pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah, kan saya cerita, saya mengatakan bahwa banyak artefak Nusantara yang buat meteorit. Artinya kemudian artefaknya saya nggak kebayang tuh berarti. Nah, Mas Yuliadi itu masuk aliran yang mana nih? Yang percaya, oh ya memang banyak dulu, atau saya juga sama nih sealiran dengan orang Jepang. Nggak yakin tuh kalau itu dari meteorit, karena harus dibutuhkan meteorit yang banyak. Itu pertanyaannya Pak Yuliadi. Ya, saya boleh Pak saya jawabnya kalau saya menganggap itu sebagai suatu keindahan aja Pak. Kenapa? Pertanyaannya bukan itu. Coba disimak dengan baik. Pertanyaannya adalah, orang Jepang itu pada saat saya katakan, saya banyak artefak warisan leluhur Nusantara yang terbuat dari
bahan-bahan buatan batu meteorit. Terus mereka bilang, wah kalau seperti itu memang benar yang Anda katakan, berarti di Nusantara ini ditemukan banyak meteorit itu. Jadi yang saya tanyakan Pak Yuliadi itu percaya tidak dengan menurut itu karena temukan meteorit yang banyak. Sampai dengan hari ini nggak banyak tuh yang ditemukan di Indonesia atau di Nusantara. Itu maksudnya. Jadi Pak Yuliadi masuk di aliran yang mana gitu loh. Ini penting ya. Saya termasuk yang percaya Pak kalau memang di Nusantara ini banyak meteorit. Hanya saya mungkin Pak sedikit kalau misalnya saya punya pendapat ya Pak ya. Katanya Pak, ini kalau meteorit itu 10%-nya jatuh di daratan. Kemudian dari 10% yang jatuh di daratan itu lebih banyak jatuh di hutan-hutan, jarang yang jatuh di daerah perkotaan. Nah, kalau kita bicara mengenai Indonesia yang negara kepulauan yang luas, sangat luas ini, sangat dimungkinkan Pak kalau meteorit itu memang banyak di Indonesia. Siap, itu. Yeah. Sambil kita kenalan dengan yang juga, Mas Agung ini kan juga orang penilai media yang sering punya logika, ya. Artinya sering selalu menggunakan logikanya. Mas Agung ini masuk yang mana, Mas Agung? Kelompok yang mana? Nggak apa-apa, Mas Agung. Bukan karena saya yang nanya terus Mas Agung kemudian merasa nggak nyaman. Wah, ya Pak, saya percaya ikut dengan Pak Yuliadi. Tidak ya. Ini benar-benar diskusi bebas. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Kalau saya berusaha berdasarkan riset dan fakta sih Pak. Jadi memang kalaupun misalnya hujan meteorit itu banyak yang menyaksikan gitu. Namun memang kita sepertinya memang belum ada catatan yang hujan meteorit itu terjadi di bulan apa, di wilayah mana, dan kemudian bagaimana dengan kemudian evidence-nya, apakah di tempat yang disinyalir sering terjadi hujan meteor, apakah memang waktu penggalian menemukan, walaupun hujan meteor bisa terjadi dengan meteor yang misalnya 2 kilo, 3 kilo, atau mungkin malah sampai ke tanah sudah habis kan gitu karena memang sudah tinggal sedikit sekali. Nah, yang seperti ini yang memang kemudian membuat riset itu menjadi jarang dilakukan. Apa karena memang keilmuan di Indonesia belum mengarah ke situ, atau memang selama ini memang itu bukan menjadi pusat perhatian periset gitu Pak. Jadi kalau saya sementara memang mohon maaf kalau sikapnya masih skeptis gitu Pak. Kecuali kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Arik tadi, sudah ada penelitian itu ternyata itu adalah meteorit gitulah. Karena ada kandungan-kandungan tertentu yang memang itu adalah yang tidak ada di bumi tapi adanya dari luar angkasa. Itu mungkin itu nanti udah mulai lagi tuh, berarti sudah ada riset, sudah ada pembuktian bahwa memang waktu-waktu yang dikumpulkan itu memang sudah terbukti itu adalah meteorit. Gitu Pak. Demikian pendapat sederhana saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Sampaikan baik Pak Yuliadi maupun Pak Agung ini luar biasa sekali. Nah, ini kan baru cowok-cowoknya nih. Kayaknya saya ingin dengar juga nih kalau dari kaum ibu ya atau dari kalangan wanita. Tadi Mbak Dewi kan sudah 5 tahun mengenal batu meteorit. Mbak Dewi, gimana Mbak Dewi, bisa sharing Mbak Dewi? Oke, kebetulan saya kan dari Bandung ya Mas ya. Jadi Museum Geologi itu kan dekat dengan saya. Saya
beberapa kali ke situ. Memang luar biasa ya. Kalau ada di museum berarti kan batu meteorit itu udah teridentifikasi ya, berada dan pernah ditemukan di daratan kita gitu. Terus itu yang pertama. Kalau keahlian untuk mengukur itu meteorit itu kan otomatis memang museum kan berarti ya, itu sudah menjelaskan bahwa meteorit itu pernah ada di kita, di bumi Nusantara yang luar biasa. Itu logikanya. Terus kedua, ketika Jepang, wah berarti Nusantara banyak. Wajar Jepang beropini seperti itu, orang Jepang, karena Jepang kan pernah menjajah di Indonesia. Maksud saya gini, Iya. justru Jepang itu bukan beropini bahwa di Indonesia justru Oke. Oh ini artefak meteorit banyak di Nusantara. Iya. Oke. Dia bilang, oh kayaknya enggak gitu loh. Bahasanya gitu. Iya. Oke. Ketika Jepang mengatakan itu sesuatu yang benar gitu, berarti kan memang kan waktu itu Jepang itu sendiri kan sudah menyaksikan yang notabene dengan dia pernah menjajah Nusantara gitu loh ya. Ya, cuman pada saat menjajah Nusantara, Mbak, kan kemunculan artefak meteorit itu memang tidak ada. Yang kita meteorit seperti keris itu sudah ada. Iya. Nah itu mungkin kan Jepang juga mungkin sudah pernah tahu, cuman kan mungkin kalau saya sebagai bangsa Nusantara saya yakin itu ada dengan banyak bukti-bukti yang walaupun itu tersebar di Nusantara. Dan kalau saya logikanya bahwa meteorit itu ada di Nusantara karena kita adalah wilayah yang memang secara tidak langsung itu memang mungkin belum teliti oleh ahli-ahli karena kan kita memiliki kawasan yang sangat luas gitu loh. Jadi mungkin itu saja yang menurut logika saya berpikir. Memang kan kita memang sebenarnya ada ahli metalurgi di beberapa universitas kan sebenarnya sudah banyak ya. Cuman mungkin belum memiliki waktu yang cukup kan untuk penelitian, biaya untuk melakukan observasi ini kan luar biasa. Iya. Ini terima kasih nih Mbak Dewi ya. Iya. Terakhir ini ke Pak Tamrin. Pak Tamrin ini karena seorang kolektor juga cincin-cincin meteorit. Nah, gimana Pak Tamrin? Banyak Tamrin. Tahu? Oke, mungkin Pak Tamrin tidak. Kemudian siap. Karena tadi gambarnya fotonya nggak bergerak. Silakan Pak Tamrin. Gimana dengan melengkapi pendapat 3 orang yang tadi disampaikan tadi? Kalau meteorit Pak, termasuk yang mana Pak? Yang saya tahu sih yang saya dapat berita-berita lah bahwa memang ribuan tahun yang lalu itu memang pernah namanya hujan meteorit ya ke bumi gitu. Nah, itu saya belum tahu juga, tapi yang pasti yang saya tahu itu karena saya pernah tugas di Bangka Belitung, itu di Belitung itu ada batu meteor Pak di situ. Jadi itu pun menurut ceritanya itu kan memang meteor yang jatuh ya ribuan tahun yang lalu, dan menurut informasi itu kan jatuhnya bukan cuma di Indonesia tapi juga di Australia ya Pak. Nah, tapi kalau di belahan bumi mungkin perlu pencerahan Pak itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Tamrin, Bapak Ibu semua ya. Memang dalam forum diskusi ini sebenarnya pertanyaan Jepang itu logis ya, disampaikan ke saya pada saat itu. Kenapa? Karena di museum sendiri takut lupa lagi tidak lebih dari kurang nggak nyampe
tidak lebih dari 70 batu meteorit yang saat ini ada di Museum Nasionalnya Jepang yang terkait dengan batu meteorit. Dan tadi Mbak Dewi juga, kalau kita pergi ke Museum Geologi, itu yang saya sampaikan. Bahkan batu meteorit yang ada yang stony meteorit, bukan yang iron meteorit, itu juga jumlahnya sangat sedikit banget. Ya, di Museum Geologi itu jumlahnya ya tidak lebih lah dari sampai 50, nggak sampai, karena hanya di bagian depan ya, kalau ada beberapa itu saja. Nah, sangat menarik memang. Kalau makanya diskusi ini perlu saya adakan, karena kita coba untuk berpikir lagi secara secara logika dan juga secara fakta dan juga secara prediksi. Makanya belum itu adalah yang paling tepat. Jadi begini, yang langsung jatuh di bumi, ke bumi maksudnya, saat ini itu beritanya sedikit sekali. Seperti tadi Pak Yulia disinggung, kemungkinan banyaknya itu jatuh di laut. Atau ini kita bicara yang di Indonesia ya. Atau jatuhnya di tempat yang entah itu di tempat yang terpencil ya, karena luasnya wilayah Indonesia misalkan, sehingga mereka tidak terdeteksi. Bahkan kalau ceritanya dari teman-teman di ITERA yang menggunakan teleskop bantuan dari Jepang itu juga seringkali menyaksikan meteorit yang jatuh. Namun karena kita teknologinya belum sampai bisa menganalisis tepatnya jatuh di mana dan bisa diburu dan diambil, itu mengakibatkan banyak yang belum. Tapi kalau kita lihat, leluhur Nusantara sudah membuat sedemikian dari ilmu metalurgi yang pernah kita seminarkan atau kita webinarkan di bulan Agustus 2021, termasuk saat itu ahli nanoteknologi Indonesia, ya, Profesor Dr. Taufikur Rahman, dan kita juga menghadirkan beberapa narasumber yang lain. Faktanya artefak-artefak itu ada. Dan artefak-artefak itu bisa sedemikian kuatnya logam yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih seminggu yang lalu, saya juga menerima telepon dari Jepang. Karena untuk dilakukan penelitian ini biayanya cukup tinggi, mereka juga menanyakan, ya, apa yang mereka dapatkan dari penelitian ini. Kalau mereka harus keluar duit dengan jumlah yang sangat besar, ya, tentunya ya, saya memang tidak sempat langsung bisa menjelaskan kepada calon investornya. Tetapi kalau mereka paham bahwasanya penelitian yang dilakukan itu akan tidak hanya merubah sejarah dunia, tapi mungkin akan mereka menemukan teknologi yang hilang, itu tentunya pasti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saat kita bicara sesuatu yang terjadi jauh di belakang, ya, yang lalu, di mana menurut teori Big Bang, ya, teori Big Bang nih ya, teori Big Bang. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa sering melihat di YouTube. Terbentuknya alam semesta, ya, karena ledakan yang maha dahsyat, maka lahirlah bintang-bintang, kemudian lahirlah galaksi dan lain sebagainya. Itu terjadi kurang lebih menurut teori itu adalah 13,7 miliar. Ya, jadi pada saat mulai dari awal terbentuknya, kemudian terjadi pengembangan, terjadi penyusutan, pemusnahan, dan lahir lagi akan seperti itu. Sementara bumi kita itu terbentuk ya kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, bumi ini terbentuknya dari mana? Yaitu sama, kumpulan dari benda-benda angkasa luar. Sehingga pertanyaannya sekarang, ini yang menjadi logika. Kenapa di Indonesia
tidak tertarik, bahkan kalau saya bilang batu meteorit, karena dari sisi ya satu terbatasnya literatur. Tidak banyak event-event yang memang betul-betul mengangkat ini menjadi satu bagian yang bisa didiskusikan bersama, diangkat secara gamblang. Ini loh batu meteorit. Makanya topik sederhana kita, bagaimana kita mengenal jenis-jenis batu meteorit. Nah, kembali ke pertanyaan saya, Mbak Dewi, Pak Tamrin, saya bukan kemudian ini menjadi pembenaran, tidak, sama sekali tidak. Inilah namanya diskusi. Nah, disebutkan dalam sebuah teori, nanti boleh di searching di YouTube, bahwa ternyata gold atau emas itu ya hadirnya itu dari mana? Ternyata dari batu meteorit atau yang sebelum jatuh keluar. Ada yang mungkin bagiannya saat terjadi tumpukan kita, hanya dia berasal dari dalam tanah, ya, yang menjadi butiran-butiran, tapi juga ada beberapa yang dalam bentuk bongkahan. Nah, salah satu fakta bahwa Nusantara ini terkenal sekali di garis, termasuk yang garis khatulistiwa itu adalah menghasilkan banyak emas. Sehingga logika berpikir kita, kalau itu banyak emas, berarti banyak juga apakah yang terjadi selama miliaran tahun atau jutaan tahun yang lalu karena tumbukan atau yang menjatuhnya kemudian tidak teridentifikasi karena tadi sudah terlalu lama. Ya, tetapi ini akan menjadi, ini dalam pemikiran, baru dalam pemikiran, bahwa ini akan menjadi satu hal yang menarik apabila nanti ya, pada saat betul-betul dilakukan riset yang besar-besaran, masih yang berada di dalam air yang tadi itu akan menunjukkan betapa Indonesia ini mempunyai kandungan meteorit atau banyak tersimpan batu-batu meteorit yang sangat luar biasa. Namun kembali tadi kata Mas Agung, semua itu harus buktikan dulu. Kita nggak bisa dengan omongan saya seperti ini, oh kemudian langsung percaya. Itu tentunya tidak. Tetapi ini akan membuka wacana bahwa dengan nanti akan kita adakan sesi khusus ya, membahas tentang perangsa, termasuk orang paling kaya saat ini ya, Elon Musk itu investasi yang sekali untuk melakukan penambangan emas di luar angkasa. Ya, ini sangat menarik. Jadi dari sisi ini saja tadi yang saya lontarkan sebuah diskusi sederhana. Apakah benar Nusantara itu memang banyak meteorit? Nah, itu yang saya bayangkan bahkan kalau satu waktu nanti ya, kalau satu waktu luar biasanya negeri ini, mungkin akan menjadi museum dunia meteorit. Mbak Dewi, saya ketemu dengan Kepala Museum Geologi pada waktu itu. Ya, kita tahu salah satu musnahnya dinosaurus itu karena hujan meteorit ya, pada 65 juta tahun yang lalu. Bayangkan, dan ternyata beliau katakan untuk itu beliau berani sampaikan 75% sangat kuat itu ada ditemukan di Nusantara. Tapi dari 75% itu 95% itu sudah ada di Belanda. Sehingga kita saat ini generasi penerus untuk melakukan penelitian itu harus datang ke sana untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, bisa dibayangkan ya. Arah ke sana itu sudah mulai kita lakukan. Yaitu bahwa di Lampung pun saat ini kita sedang melakukan semacam penemuan-penemuan yang kita saat ini kita sebut, kita duga dulu ya, mengandung beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri khas batu meteorit. Nah, untuk itu diskusi kita yang akan berjalan beberapa menit ke depan ini, mari kita
Nah, nanti masalah pendalamannya bisa kita melalui diskusi lainnya atau melalui forum-forum yang ada. Nah, secara garis besar ini karena kembali kepada nanti theoretical-nya ya. Bisa, sorry, ada suara gema ya. Mas Tommy Trilaksono, bisa saya berkomunikasi? Mas Tommy? Halo? Atau Mas Wicaksana? Ya. Gimana, baik. Kalau Mas Wicaksana mengenal secara umumnya lah ya, batu meteorit itu dibagi menjadi berapa bagian, Mas Wicaksana? Wah, saya sangat awam, Pak. Saya ini mendengarkan dulu pengen. Batu akik aja. Bidang ini saya teknik nuklir, jadi belum nyambung. Oh ya. Nah, tapi sangat tertarik dengan meteorit karena ada beberapa teknologi nuklir yang mungkin diterapkan untuk mengidentifikasi. Siap, Pak Wija. Baik, terima kasih banyak Pak Wija. Baik, ya. Memang kalau kita tadi bahas secara ini kan baru sekilas ya. Kita baru benar-benar membicarakan saya mencoba mendengarkan juga dari beberapa pendapat pakar-pakar ahli meteorit ya. Karena meteorit itu kan sejatinya di awalnya itu adalah dari batu-batu asteroid yang ada di angkasa luar. Kemudian pada saat dia mulai masuk menembus, ini ada yang keluar jalur dan lain sebagainya, menembus apa namanya meteor ya, karena dia berpijar dengan suhu yang sangat tinggi, terjadi gesekan yang sangat luar biasa, kemudian sampai saat jatuh ke bumi, itulah yang kemudian kita kenal dengan nama batu meteorit. Saya baca dan menyampaikan banyak sisi di sana karena jumlahnya itu ribuan. Jumlahnya ribuan. Bahkan kalau saya coba mencari katalog-katalog pun, saya coba kumpulkan beberapa buku elektronik terkait meteorit. Bahkan dikatakan, bahkan orang yang menarasikan meteorit sebenarnya bukan meteorit, tapi justru sebaliknya. Banyak yang sejatinya itu adalah meteorit karena ketidaktahuan ya, itu dianggap bukan meteorit. Nah, secara garis besar itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama yang disebut dengan stony meteorit. Nah, itu yang termasuk yang Mbak Dewi yang ada di Museum Geologi. Jadi memang stony meteorit itu tadi ya, batu-batu meteorit yang dari angkasa luar yang jatuh ke bumi, tapi dia tidak kandung unsur logamnya, ya, unsur besinya. Saya belum memperdalam maksud memahaminya itu, stony-nya itu, kalau betul-betul unsur besi misalkan, atau nikelnya tidak ada, atau memang tetap ada, tetapi kadarnya hanya sedikit misalkan. Ini saya masih belum mendapatkan jurnal terkait hal ini. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan stony meteorit. Nah, stony meteorit ini apa? Iron meteorit. Iron meteorit yang sangat terkenal dan banyak dibicarakan. Bahkan kalau yang Del Campo ya, Del Campo del Cerro itu yang ada yang jatuh di Amerika, di wilayah Argentina, ataupun yang jatuh di wilayah Amerika, 95%, bayangkan. Di atas 95%, itu luar biasa ya. Kandungan besi, nikelnya, itu bahkan kandungan titanium, baru nanti unsur-unsur lainnya seperti silika, mangan, ya, dan lain sebagainya itu kurang lebih di bawah 5%. Bisa dibayangkan kalau 95%. Tetapi itu pun yang disampaikan, yang kalau iron meteorit, itu jatuh ke bumi pun biasanya tidak dalam jumlah ukuran yang besar, kecuali yang pada
Kalau ini yang terjadi, yang kemudian terjadi dulu yang 65 juta tahun yang lalu, itu hujan meteoritnya itu luar biasa. Kita tidak tahu persis penyebab utamanya kenapa pada saat itu hujan meteorit ke bumi itu dalam jumlah yang cukup besar, dan termasuk di Meksiko itu yang paling besar sekali ya, sampai benar-benar menimbulkan kemusnahan, kehancuran di bumi. Nah, yang ketiga tadi ada, tapi airan meteorit itu gabungan antara keduanya, termasuk ditemukannya meteorit di Fukang. Ya, meteorit di Fukang itu sangat indah sekali. Kenapa saya bilang sangat indah sekali? Di situ ada gabungan unsur logamnya, tapi di dalamnya itu ada unsur tekstit meteoritnya. Ya, kalau apa itu tekstit meteorit? Nah, ini yang kita kenal, kemudian yang seperti tadi Pak Tamrin sudah singgung, yaitu yang ada di Bangka Belitung. Dan batu Satam, ya, ada yang menyebutnya bilitonit karena dari pulau Biliton. Itu khas itu. Ya, bahkan di channelnya Big Bang Nusantara kita juga sudah mencoba mengangkat kembali terkait dengan batu Satam. Yang selain itu yang sejenis juga, kemudian kita ada seperti yang kita sebut dengan red meteorit. Ya, itu juga sangat langka sekali, dan yang itu warnanya kemerahan dan sangat indah. Dan ada yang kemudian populer di dunia, yaitu paling banyak kayaknya ada yang salah satu adalah di Czechoslovakia. Nah, termasuk di Indonesia dan ditemukan jenis Moldavia juga. Tetapi sekali lagi mohon maaf, karena komunitas meteorit yang ada di kita yang bergabung ke internasional lebih banyak masih bersifat perorangan, maka keberadaan apa yang ada di Indonesia nah ini saya small community kita, meteorit community ini, kita sebenarnya mulai membangkitkan kembali. Ternyata indah loh, ternyata keren loh kalau kita belajar apa itu benda-benda dari angkasa luar, bagaimana terciptanya bumi dan lain sebagainya. Sampai nanti kita bawa ke ujung bagaimana leluhur Nusantara itu sudah berpikir. Ya. Ternyata luar biasa. Yang rupa. Nah, beberapa hal yang bisa saya contohkan di sini, misalkan ya, ini supaya nanti teman-teman biar ada gambaran sekilas-sekilas untuk yang benar-benar baru, tetapi bagi yang sudah lama akan menjadi semakin mengenal. Ini yang disebut Stony meteorit. Ya. Stony meteorit ini kecil segini, ini beratnya sudah sangat padat sekali, strukturnya sangat padat sekali, silikanya juga luar biasa di sini. Bekas salah satu cirinya itu kalau meteorit salah satunya adalah bentuk yang terbakar pada tekstur atau permukaan batu tersebut. Dan ini karena disebut dengan magnet, ya. Nah, beda dengan yang kita sebut dengan iron meteorit. Ini yang kandungan besinya sampai 95%. Jadi dipotong dengan menggunakan sinar laser. Ini ada Tristan Martin, ya, ada pola-pola yang akan terlihat. Dan strukturnya pun sangat padat sekali, ya, unsur-unsur yang di dalamnya ini, unsur logamnya sangat bisa terlihat, bahkan ada unsur karatnya dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan kaca pembesar, wah itu keren banget. Ya, kita bisa kurang lebih sama juga. Ini sama. Saya kebetulan memang termasuk yang mencintai untuk jenis iron. Ya. Ini yang iron. Ini betul-betul ukuran segini ini kurang lebih ya 1 kilo. Tapi kalau kita menggunakan kaca pembesar itu sudah strukturnya benar-benar padat seperti unsur logam. Kemudian termasuk juga ini ya. Ini.
Nah, ini coba kalau dilihat itu sangat indah sekali, warnanya pun metalik, silver metalik, tidak ada unsur karat dan lain sebagainya, masih ada unsur sisa-sisa pembakaran terbakarnya. Nah, ini termasuk banyak unsur titaniumnya. Makanya ini kalau kita lihat nanti ada artefak-artefak leluhur, warisan leluhur kita, walaupun dia lebih kecil seperti kayak rambut, tetapi dia tidak hancur. Logikanya kalau dengan karat, itu yang kemudian kita buat diskusi sangat menarik. Kenapa kita mampu atau leluhur kita mampu membuat seperti itu? Padahal yang namanya logam itu nggak usah lama-lama, kalau hanya cuma besi biasa, taruh di luar, kena hujan, kena panas, itu korosi udah hancur, tidak berbentuk lagi. Nah, arah kita itu memang arahnya adalah mengajak ke penelitian ke sana, itu untuk menjadi bahan diskusi. Ya, salah satu lain ini jelaskan contoh itu ini saya ngangkatnya ini setengah mati, apalagi puasa ya. Nah, tapi di permukaannya pun kiloan-kiloan logamnya ya, sangat menarik sekali, sangat indah. Tadi Pak Yuda dibilang memang indah, dan itu adalah PS. Baik, silakan kalau ada yang mau berbagi pengalaman atau sharing terkait dengan batu meteorit, monggo, karena ini sifatnya adalah bukan pemaparan sebenarnya, tapi kita berdiskusi. Jika ada yang mau berbagi, silakan. Saya tunggu waktunya untuk teman-teman sharing. Silakan. Ada? Ya, Mas Ari. Itu perbedaan meteorit. Mungkin bisa mewakili asal dari planet atau bintangnya masing-masing begitu ya? Dari jenis-jenis meteorit itu. Halo, Mas Ari. Saya tidak bisa dengar jelas, tapi pertanyaannya Mas Iwan, apakah dari meteorit ini kita tahu kira-kira datangnya dari planet mana itu? Ya, perbedaan Halo? jenis meteorit itu. Suaranya putus-putus Mas Iwan. Mungkin sinyal ya. Perbedaan meteorit itu apa dikarenakan memang dari planetnya masing-masing yang berbeda begitu? Maaf putus-putus, Mas Ari, mungkin sinyal di sini mungkin. Ya, nggak apa-apa. Di Jember ya, lumayan jauh. Ya. Gimana tadi Mas pertanyaannya? Karena tadi terpotong kayaknya, saya nggak bisa menangkap utuh pertanyaannya Mas Iwan. Bisa diulangin. Jenis meteorit yang berbeda-beda itu, apa dikarenakan dari asal planet? Ya, sebenarnya kan di angkasa luar di atas sana itu yang namanya asteroid itu jumlahnya kan miliaran ya, miliaran. Dan kemarin saya kemudian menyaksikan seorang profesor yang kemudian menjelaskan tentang fisika selama ini kita kenal. Kalau tidak salah kita pada saat kita SMP lah ya, kita katakan sejatinya seluruh unsur yang ada di luar angkasa harusnya ada. Kalau ada bagian yang miss, itu menjadi suatu hal yang luar biasa buat para peneliti untuk kemudian diteliti. Nah, tentunya karena jumlahnya dan itu Mas Iwan, sejatinya kalau di angkasa luar betul-betul yang dari angkasa luar, kita kemarin juga sampaikan oleh Profesor Taufikur Rahman itu kan tidak ada yang berada di satu tempat. Dia kan bergeraknya secara luar biasa. Apalagi yang batu-batu yang tertentu
Itu makanya referensinya mereka itu harus kuat. Nah, sampai dengan hari ini Mas Iwan, kenapa di Indonesia kalau hanya mengenal ini semacam batu meteorit atau bukan melalui debris ya, seperti itu lebih mudah. Tapi kalau sampai mengidentifikasikan ini kira-kira berada dari wilayah mana ya, kandungan mana, atau Mars, atau dari bulan, atau dari daerah wilayah yang sangat jauh luar biasa, itu yang memang tidak mudah. Tetapi pertanyaannya Mas Iwan memang, apakah kira-kira itu ada, karena saya tidak punya kapasitas itu menjawab ini dalam pemahaman saya, karena di angkasa luar yang begitu banyaknya itu, kalau yang dia mendapatkan ciri-ciri khasnya tertentu dari planet tertentu atau dari wilayah galaksi tertentu mungkin iya. Tetapi kalau yang mengakibatkan ini mengandung ini bukan masalahnya planet saja, saya rasa itu lebih kepada terbentuknya partikel tadi, asteroid tadi. Termasuk yang tadi Mas Iwan, ada yang mengandung emas. Walaupun banyak, ini kita kalau saya hari ini saya belum bisa menunjukkan yang apa namanya bentuk goldnya yang meteorit, tapi kalau yang dalam bentuk leontin memang ada, dan itu betul-betul memang berwarna emas, dan kalau kita menggunakan kaca pembesar itu sangat indah. Itu ya Mas Iwan. Jadi memang menarik pertanyaan Mas Iwan tadi. Jadi kalau yang apakah itu iron, apakah itu stony, mungkin kalau yang stony wilayahnya lebih banyak. Tapi kalau saya lihat karena jagat raya yang begitu mahal luas, sangat dahsyat luasnya itu saya rasa seorang ilmuwan pun tidak akan dengan mudah Mas Iwan mengidentifikasi betul kenapa itu bisa yang ini stony, ini yang iron gitu Mas Iwan. Bahkan ini yang stony iron gitu ya. Itu biasa karena jenisnya luar biasa banyak juga dan keren-keren. Gitu Mas Iwan. Mana Mas Iwan? Masih di mute Mas Iwan. Masih di mute. Ya. Yang harga meteorit yang begitu mahal selama ini itu yang jenis apa Mas Ari biasanya? Ya. Nah, ini juga ya, ini saya perlu kita babak bersama istilahnya. Saya tadi pagi juga bangun tidur tuh memikirkan hal yang sama. Saya coba betul-betul lihat daftar meteorit yang paling mahal. Itu sejatinya yang menentukan nilainya meteorit mahal tidak mahal itu kan kepada orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan meteorit itu. Karena harga pasar meteorit sejatinya tidak ada. Tetapi secara konsep apabila dia termasuk golongan meteorit-meteorit yang paling banyak ditemukan dan itu tidak diperoleh research bahwa itu merupakan yang super duper langka, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat di internet termasuk yang stony iron itu, yang vulkan itu termasuk yang dikatakan kepingannya mahal. Kenapa? Karena di situ terlihat memang sangat indah sekali keindahannya. Tetapi kemarin juga dikatakan itu debatable Mas Iwan yang jatuh di Sumatera Utara, air counter, di mana sebuah meteorit dengan berat 2,2 kilo dibeli oleh orang Amerika pada saat itu ke orangnya langsung itu sebesar 200 juta. Ini informasinya saja. Ya. Baru kemudian sama orang Amerika yang pembeli itu tadi yang itu baru perantara. Nah, kemudian oleh pemiliknya yang asli dibawa ke museum di Britain di Inggris. Nah, di sana tuh memang salah satu museum yang adanya terkait dengan sejarah terbentuknya bumi atau nusantara atau angkasa. Nah, menurut mereka itu termasuk yang langka. Makanya dikatakan lakulah kurang lebih hampir $2 juta yang dirupiahkan sekitar 26. Sebenarnya itu kalau bagi saya pribadi harga itu tidak akan pernah bisa mencerminkan apapun, ya. Seberapa lepas willingness to pay, willingness to buy. Itulah meteorit. Tetapi karena meteorit itu dianggap sesuatu yang luar biasa, bahkan kemarin tuh Mas Ivan di Australia, ya kandangnya anjing yang kejatuhan batu meteorit dan bolong itu dilelang, itu malah lakunya itu lebih dari $2 juta. Atapnya anjing itu. Rumah anjing. Biasa kan kalau di luar negeri itu ada anjing dikasih rumah-rumahan.
Nah, itu kejatuhan batu meteorit dan bolong, dan itu bagi mereka itu karena itu satu-satunya di dunia dan itu langka. Makanya orang sampai beli 2 juta dolar. Kalau dipikir, kalau kalikan 15 berarti 30 miliar. Apanya yang mahal? Nah, itu sebenarnya itulah terbentuknya angka itu di sana. Termasuk banyak yang mengatakan yang jatuh di Lampung, di Bungur itu mirip sekali dengan yang ada di Sumatera Utara itu. Nah, itu pun yang kemudian sekarang ditemukan di wilayah tertentu yang belum kita sebutkan, yang kurang lebih kemiripannya juga sangat seperti itu. Tapi kembali lagi, karena memang penelitiannya tidak mudah, karena ahli-ahlinya sangat terbatas, makanya ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya istilah orang itu untuk mencapai titik temunya itu tidak mudah. Tetapi kami juga sudah mencoba mengirim itu ke Osaka University, ya, untuk Osaka University untuk dilakukan penelitian. Memang masih butuh waktu untuk mendapatkan hasil. Itu ya, saya rasa masih ada lagi pertanyaan dari Jin, Pak. Oh, Pak Tamrin. Nah, ini saya bolak-balik nyebut nama Pak Tamrin ini Pak Kamil ini. Amin. Silakan Pak Kabu. Iya. Berdasarkan penelitian ya Pak ya, mungkin para ahli lah gitu, secara ilmiah itu memastikan bahwa unsur apa saja ya Pak yang ada di batu meteorit itu. Karena kalau secara saya lihat kan yang dari Belitung itu kan satamnya itu kan sangat berbeda dengan yang ada yang kita lihat di ruangan Pak Arik. Nah, ya, betul. Jadi untuk memastikan bahwa apakah unsurnya juga sama gitu kan. Jadi mungkin dari para ahli lah Pak, unsur-unsur apa saja gitu yang memastikan bahwa benda itu adalah meteorit dari ruang angkasa atau itu sebenarnya mungkin benda logam biasa gitu Pak. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Tamrin. Memang ya, kalau unsur-unsurnya salah satunya yang memang ada di Al-Quran juga disebutkan. Kalau besi itu asalnya dari langit. Ternyata kalau dari hasil penelitian termasuk emas juga asalnya dari angkasa luar. Nah, unsur-unsur apa saja terkait dengan meteorit itu untuk kategori berbeda-beda, Pak Kabu. Kalau dia yang stony meteorit, dia itu salah satunya banyak unsurnya itu adalah termasuk silika, ya. Kemudian ada di situ beberapa yang bukan besi dan nikel, ya. Tapi kategorinya cukup banyak gitu. Hanya saja sama seperti kemarin pada saat kita mengajukan penelitian untuk dilakukan penelitian UI, ya, itu memang unsur besinya disebutkan itu yang ditemukan di Lampung itu unsur besinya memang tidak banyak, tetapi ada, makanya daya tarik magnetnya tetap ada, ya, silikanya juga ada, nikelnya ada, aluminiumnya ada, tapi unsur titaniumnya dia tidak ada misalkan. Jadi unsur-unsur itu begitu banyaknya, tetapi yang menjadikan ciri khas yang berbeda dengan batu-batuan bumi adalah strukturnya yang sangat padat, Pak. Sebenarnya itu lebih besar kepada struktur yang ada pada batu itu. Jadi kalau batuan bumi, ya, itu pori-porinya itu sangat besar, ya, sangat istilahnya orang itu renggang-renggang, dan makanya secara massa atau beratnya, kenapa batuan meteorit itu baik yang stony maupun iron khususnya, kecuali yang kita sebut dengan tadi yang tekstit, yang sudah seperti kayak batu satam, ya, itu agak berbeda, ya, karena itu ternyata kalau menurut secara historikalnya apa ditemukan di Bangka Belitung, karena sejatinya itu bukan batu satamnya itu langsung batu meteorit pada saat itu, tidak seperti itu. Sama dengan kasusnya Moldavid. Jadi di situ kan ada banyak kandungan timah yang ada di
Bangka Belitung pada saat kejatuhan batu meteorit yang notabene katanya sangat-sangat panas sekali, mengakibatkan itu terjadi lelehan-lelehan dan kemudian bersenyawa dengan pasir silika yang ada di sana, maka terjadilah batu-batu sata. Ini salah satu yang masih utuh yang belum dibuat cincin ya. Di situ salah satunya makanya disebutkan ciri-cirinya adalah terbentuknya arus-arus seperti kayak garis-garis ini. Jadi dikatakan arus air. Nah, itu memang banyak mencirikan ciri-ciri khas tertentu dan warnanya juga seperti walaupun tanpa dikasih minyak, seperti kayak ada minyaknya. Ya, mengkilat sekali. Walaupun dia tidak tembus secara utuh diberikan cahaya, tapi pada bagian tertentu itu kalau ada yang bagian yang diberikan cahaya warnanya agak kecoklatan. Itu beberapa ciri-ciri yang kemudian makanya dikatakan sebegitu banyaknya mencirikan khasnya itu, tetapi kalau yang batu meteorit yang kita tetap nggak bisa sama dengan batuan-batuan bumi ya, seperti kayak di sini ini tetap kita lihat ini ada batuan lelehannya ya yang terbakar oleh panas yang sangat tinggi pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini memang sangat menarik, makanya untuk mengenal ini jenis meteorit ini kita perlu lagi belajar memperdalam lagi referensi-referensi yang ada. Masuk ada yang itu ya, meteorit. Saya 10 tahun tadinya mengkoleksi artefak itu bersama JFC, tapi pada faktanya mengetahui meteorit ya belakangan ini saja. Mungkin saya kurang tahu belajarnya ya Pak Tamrin ya. Jadi, tapi setelah saya coba searching lagi, ternyata memang ada itu yang jenis seperti itu. Dan itu ternyata juga sangat indah sekali. Makanya termasuk yang menjadi buruan kolektor, itu salah satu contoh Pak. Oke, yang lain sudah clear? Ada yang masih mau ditanyakan? Kita masih punya beberapa waktu, beberapa menit ke depan sebelum menunggu adzan maghrib. Ya, masih ada yang Pak Kokosan. Silakan Pak Koko. Ini Pak Koko ini kayaknya apa namanya? Kan sama-sama dari Jepang ini, kayaknya sama dengan orang Jepang ini. Siapa? Kalau saya sih pemahaman saya kalau meteorit itu aja sih Pak, apa namanya? Tahunya yang jumlah dari langit ya. Ya walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau menurut saya sih lebih pemahaman saya tidak yang besar-besar gitu loh Pak. Paling cuma 1 kilo paling besar. Itu aja sih Pak. Karena kan kalau pemahaman saya kan dia akan terbakar saat sampai ke bumi. Tapi paling besar paling mungkin 1 kilo, yang kecil-kecil itu segenggam tangan itu aja. Mungkin itu aja sih Pak kalau pemahaman saya. Ya, yang banyak ditemukan yang jatuh di daratan memang ya. Tetapi kalau masuk yang hasil penelitian terakhir di kutub utara maupun selatan itu diperkirakan banyak meteorit yang jatuh, dan rata kecil memang gesekannya dengan atmosfer sedemikian rupa. Nah, untuk yang untuk ukuran besar itu berarti dia jumlah asli ya, bentuk aslinya itu harus sangat besar sekali ya. Tetapi kalau saat ini loh ya, kita menemukan ukuran-ukuran yang lebih beratnya lebih dari 1 ton dan lain sebagainya yang sudah ada dikandung di dalam tanah, ini yang saya katakan nanti akan sangat menarik untuk jadi bahan kajian. Dan itu sayangnya ini kita bicara padanya to the point, untuk mendatangkan ahli-ahli peneliti itu sendiri ke tempat kita ini juga butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Alih-alih ya, kalau kita mau ngirim ke luar negeri, kalau contohnya nanti kalau yang sebesar itu mengeluarkan dari dalam tanahnya sendiri untuk naik ke permukaan aja sudah setengah mati. Namun demikian kami pada prinsipnya punya keyakinan bahwa perjuangan untuk memperkenalkan meteorit ke level dunia dan juga tentunya memperkenalkan meteorit kepada masyarakat kita lebih luas lagi, itu pasti akan sangat-sangat menarik. Mungkin Rabu
nanti sesi yang pertama baru kita coba jelaskan terkait contoh-contoh untuk yang artefak meteoritnya. Jadi dengan demikian diharapkan akan menjadi clear. Saya pribadi jujur aja ya, contoh misalkan pada saat untuk yang nanti pembahasan meteorit terkait dengan artefak, dan itu sudah saya searching ke seluruh dunia, tidak ada satupun, boleh teman-teman buktikan, untuk mencari mahkota-mahkota meteorit ya yang ditemukan di museum-museum besar, bahkan yang itu dari datangnya dari Nusantara pun itu tidak ditemukan. Padahal selama ini museum-museum besar dunia baik di Amerika, di Eropa khususnya ya, maupun di negara-negara lain, Asia pun itu lebih banyak yang datang harusnya dari Indonesia. Tapi yang saya katakan tadi bahwa keberadaan artefak-artefak itu tidak bisa dibuat direplika sekarang, itu saja. Itu makanya perjuangan ini tetap kita akan coba semaksimal mungkin. Tanpa dasar itu, kalau itu bisa dibuat sekarang, mungkin dari awal kita tidak terlalu dalam hal ini PDASD di JFC atau Bird Consular Art Science and Culture-nya Jember Fashion tidak akan susah payah untuk mengangkat ke permukaan bahwa ini yang sesuatu yang bisa kita banggakan. Mungkin itu ya, saya rasa ya. Sudah tidak lagi pertanyaan. Mas Bio sudah clear? Mbak Dewi masih ada? Mbak Dewi, monggo Mas. Oh iya, mungkin kalau lebih welcome, apakah zaman dulu Nusantara mengenal bahasa native ya, maksudnya bahasa lokal tentang penamaan meteorit itu sendiri ada nggak? Selain kan kita mengenal karena referensi luar kan, jadi meteorit iron, apalah gitu segala macam. Kalau versi lokal selain Satam, ada nggak istilah lokal Nusantara asli tentang penyebutan meteorit itu sendiri, Mas? Ya, yang menarik kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu pada saat saya mungkin Mbak Dewi ya mengikuti salah satu webinar yang ikut juga oleh Romo Manu. Iya ikut. Kalau menurut beliau ilmu kita itu sudah, itu enggak, itu menjawab itu sebenarnya. Kalau saya pribadi, Mbak, jujur sejujurnya, kalau saya memang sudah sangat meyakini, justru karena ditemukannya meteorit yang sangat besar di Nusantara ini, karena terbukti tadi bahwa banyak emas dan sebagainya, di Lampung aja saat ini yang sudah kita angkat itu jumlahnya juga sudah sekian ton. Itu juga menunjukkan betapa, tapi itu semua adanya di dalam tanah. Itu kalau tidak diangkat, tidak itu sampai kapan mungkin sampai ratusan tahun yang akan datang juga tidak pernah ketemu. Tapi kalau sudah waktunya pasti akan muncul. Sehingga yang disebutkan oleh, makanya saya penasaran dalam kitab yang sudah ada di keraton itu bahkan jauh bahasanya. Yang selama ini teknologi yang hilang mungkin di situ masih tersimpan. Cuman catatan-catatan itu sampai saat ini ya kenapa belum bisa dipublikasi saya juga belum tahu jawabannya Mbak Dewi ya. Ya itu sisi menarik. Jadi pasti mereka sudah mengenal, makanya Mbak nanti akan kita sampaikan artefak meteorit yang ukuran sangat besar. Itu pada bagian-bagian tertentu harus terbuat dari sesuatu yang tidak mudah hancur, tidak mudah dimakan korosi. Nah, itu bahkan mereka sudah memilihnya. Salah satunya ya titanium itu. Mungkin pada saat itu dikenal dengan istilah titanium kan. Titanium itu kan istilahnya muncul setelah ditemukannya tabel-tabel fisika itu yang kita kenal dengan nomor sekian TI ya, titanium. Itu Mbak Dewi ya. Iya oke. Iya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Dewi. Kembali. Oke, Mas Bio, tadi Bio sudah betul. Sudah lagi? Baru mengikuti aja nih Pak. Ya. Harus banyak praktek ya, tapi kalau mau belajar meteorit, kalau hanya di tataran mendengarkan dan tidak memegang langsung, nah ini bedanya. Meteorit itu wajib hukumnya memegang. Wajib. Kenapa memegang? Karena antara apa yang terlihat dan dipegang itu berbeda. Itu saya rasa Pak Zulfi sudah paham betul. Ya Pak Zulfi ya, karena Pak Zulfi sudah sering megang meteorit jadi tahu persis. Benar nggak Pak Zulfi? Siap Pak.
Oke, Pak. Ya. Bahkan yang terlihat, ya contoh sederhana, misalkan yang cincin yang saya pakai ini warnanya hitam, ya. Tetapi kalau diberikan sinar, dia tidak akan menjadi hitam. Itulah kehebatannya meteorit. Jadi harus dipegang langsung. Jadi sesuatu yang itu ya, contoh misalkan pada saat saya renovasi rumah, tukangnya dengan santainya dan sangat menyepelekan karena di situ ada sepasang kursi sama meja kecil saja. Ya, saya lapisi dengan plastik sehingga tidak terlihat penampakannya. Dengan santainya dia yakin akan mudah mengangkat. Tapi saat dia ngangkat, kagetnya minta ampun. Karena meja dan kursi itu beratnya sudah hampir 2 kintal. Padahal sangat kecil, sangat sederhana. Nah, itu kan teknologi mereka itu dulu bagaimana buat itu. Tetapi itulah yang kemudian akan mampu bertahan tidak hanya ribuan tahun, ratusan, bahkan mungkin bisa lebih lagi dari itu. Nah, inilah yang sebenarnya impian untuk bisa dilakukan penelitian. Tapi karena memang keberadaannya itu tidak ada sejak dari zaman-zaman, maksudnya tidak ditemukannya dan dibawa oleh orang-orang ke luar negeri, atau memang kalau sudah ke bawah itu yang dirahasiakan, saya tidak tahu. Ya, saya tidak menemukan, itu berarti karena mungkin tidak dipublikasikan oleh mereka, bisa saja. Tapi kalau yang saya melihat yang dipublikasikan sejauh ini memang tidak ada. Tuh. Ya. Oke, saya rasa di sini sudah menyampaikan pendapatnya semuanya. Mbak Hanifah, ada yang mau sampaikan Mbak Hanifah? Ya, pas dulu, Pak. Pas dulu ya. Oke, baik. Saya rasa kembali lagi tadi Pak Wicak berarti ya, Pak Wicak bisa bicara sebentar? Ya Pak. Ya, jadi ini Pak Wicak sebenarnya memang maksud tujuan kita mengadakan sesi obrolan ini karena ujung-ujungnya, ini adalah bagian dari perjuangan nanti untuk bagaimana keberadaan artefak-artefak yang kita katakan tadi bahan-bahannya adalah campuran dari batu meteorit. Bahkan yang saya sampaikan kepada Mas Doni ya, Solo, ya, yang Museum Wayang, bagaimana nanti sosok-sosok wayang itu di artefak meteorit itu juga ada. Ini yang akan menarik sekali untuk dibahas. Jadi rentetan dari diskusi kecil ini itu nanti arahnya sebenarnya adalah untuk ke sana. Itu adalah bagian. Ada petua atau nasihat Pak Wicak buat kami khususnya ya di BJSC JFC, karena kita mencoba berjuang untuk sesuatu yang besar ini, Mas. Silakan, Mas. Itu baru bergabung di grup juga baru beberapa hari karena dimasukkan oleh sahabat saya, karena saya sering cerita tentang hal-hal yang memang sangat misterius. Untuk tahapan pertama menyimak dulu saja gitu, nanti kapan-kapan kita cerita yang lain. Yang lebih ya, siap. Tapi tanpa ini Pak Mas Mijak, tanpa forum-forum seperti ini tidak bisa tersampaikan. Betul. Dengan era teknologi seperti ini harapan kita. Karena jujur aja acara-acara rutin ya Pak ya, nanti mungkin betul Mas, betul. Siapkan apa tentang pengalaman sesuatu pengalaman atau cerita yang mungkin itu menjadi satu petunjuk yang kemudian seperti ide tadi Pak Ari katakan, mau kerjasama dengan Jepang, apa sih keuntungannya kalau saya misalnya di Jepang invest sekian uang sekian, terus keuntungannya apa? Nah ini kan pertanyaan cukup menarik, tentu saja bagaimana kita bisa menjawab bahwa kita mempunyai sesuatu yang berbeda, dan ya ke depan pelan-pelan ya Pak ya, saya juga baru masuk jadi hal-hal yang kurang gitu ya. Monggo lanjutin. Saya menyimak dulu. Salam kenal sekalian nih. Saya tinggal dari Madiun Mas Wicak. Di Bogor. Oh, tapi tinggal di Bogor. Oke, siap. Salam kenal kembali kalau gitu. Terima kasih banyak. Baik, jadi saya rasa untuk yang event pada hari pertama ini kita cukupkan sekian, tapi memang tadi ada garis benang merah dari kita ya. Untuk memulai sesuatu yang besar ya kita mulai dulu dari hal yang kecil. Untuk memulai 10 langkah kita mulai dari 1 langkah dulu. Dan itu tentunya apa yang kita perjuangkan bersama ini adalah untuk bangsa dan negeri ini. Jadi sekali lagi,
apa yang kita upayakan, kita lakukan bersama ini tanpa maksud dan tujuan, tapi justru adalah sesuatu yang sifatnya nanti untuk bisa kita adu istilahnya ya, secara sains untuk di luar sana, bahwa yang kita dapatkan pada saat ini yang merupakan warisan dari para leluhur Nusantara itu memang betul-betul merupakan karya-karya luhur, karya-karya agung dari para pendahulu kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan untuk yang Mbak Dewi yang masih akan melanjutkan masaknya ya, dan yang lain-lain mungkin ada yang masih akan mau mencari takjil atau istilahnya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Ya, izin Waalaikumsalam Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya ya. Ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Kanwil. Ya, terima kasih. Untuk Mas Kurniawan nanti ada sesi khusus datang ke ruangan ya Mas Kurniawan. Siap. Monggo, makasih. Terima kasih Pak Kanwil. Terima kasih Pak Kanwil. Ya. Ya, izin live Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.